dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, my choice of confidence and success. Prove it. Baik, padahal belum ada aturan tentang berapa dan bagaimana biaya yang akan dikeluarkan oleh peserta konvensi. Anda sudah menyiapkan dana paling tidak, atau bagaimana mekanisme uang-uang ini? Kebetulan kan saya seperti tadi, saya tidak ngoyo, saya tidak kemerungsung, saya tidak ngotot, bahkan saya memilih tidak ikut konvensi kalau pilihannya harus berhenti jadi dari menteri misalnya, sehingga saya tidak sampai harus menyiapkan berapa. Nah, kalau uang ya punya lah, kalau uang masa nggak punya uang, saya uang kan punya. Tetapi catatan saya 48,8 miliar itu yang terakhir, betul sebanyak itu ya, Pak? LHKPN kalau 2010 itu kan yang dalam bentuk uang, yang dalam bentuk perusahaan kan mestinya lebih dari itu. Berapa Pak, saya boleh tahu? Pejabat publik? Saya nggak pernah ngitung deh. Tidak. Karena sempat dan bisa dihitung lah. Sempat masuk nomor kalau tidak salah 90 orang terkaya di Indonesia. Nggak tahu ya. Terserah aja. Saya pengen juga ikut menciptakan politik murah. Jangan sampai politik kita ini mahal sekali, karena ujung-ujungnya nanti kan cari kembalian. Ya, saya pengen ikut menciptakan itu, nggak terpilih juga nggak apa-apa, tetapi jangan sampai saya ikut menyumbangkan budaya politik yang sangat mahal, akhirnya nanti saya ternyata tidak punya peran apa-apa dalam ikut menciptakan politik dengan biaya murah. Itu saya agak prinsip itu. Ya. Padahal tadi Anda katakan yang selain uang, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan, termasuk jaringan media Anda yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau ada yang menilai bahwa Anda menggunakan jaringan media itu untuk pencitraan 2014? Ya nggak apa-apa orang menilai begitu, tetapi saya punya prinsip yang sangat kuat bahwa media yang digunakan sebagai corong pemiliknya, media itu tidak akan laku. Itu saya punya prinsip itu, sehingga saya pesan kepada teman-teman bahwa jangan korbankan Jawa Post Group untuk kepentingan jangka pendek. Pemilihan presiden ini kan, atau jabatan presiden itu kan 5 tahun, sementara Jawa Post kan untuk seumur hidup. Jadi saya minta jangan korbankan kepentingan seumur hidup untuk kepentingan hanya 5 tahun. Bahwa kemudian ada iklan layanan masyarakat Jawa Post yang inisialnya Demi Indonesia, DI. Itu kebetulan saja atau memang dirancang? Saya kira ada aktivitas. Iklan itu tidak sepenuhnya layanan masyarakat, karena itu kan iklan aktivitas yang kemudian menghasilkan uang. Jadi itu kebetulan saja mirip-mirip inisialnya Demi Indonesia, Dahlan Iskan, DI? Ya saya kira begitulah. Bisa Dahlan Iskan, bisa Damai Indonesia, bisa. Jadi kebetulan saja DI, begitu Pak Dahlan? Saya kira diciptakan, saya kira sengaja diciptakan bahwa DI itu Demi Indonesia. Demi Indonesia. Ya. Kalau dibaca Dahlan Iskan itu ya terserah yang membaca. Saya kira sengaja memang dimiripkan. Sengaja dimiripkan. Kompetitor yang lain, 10 orang yang lain, siapa yang paling berat? Pak SBY menyampaikan bahwa jangan bersikap di antara peserta konvensi itu sebagai kompetitor. Harus sebagai kolaborator, harus sebagai partner. Untuk sama-sama membesarkan Partai Demokrat, begitu. Jadi sejak penegasan dari Pak SBY itu, saya tidak pernah menganggap yang lain-lain itu kompetitor. Dan misalnya masing-masing kan punya keunggulan. Pak Gita cerdas, orang yang pandai, ganteng, tinggi, muda. Ya dengan keunggulannya dia. Dino sangat cerdas, sangat muda, juga berpandangan global. Saya kira masing-masing punya kelebihannya. Kalau Dahlan Iskan keunggulannya? Ya saya dari keluarga miskin, sangat miskin, pendidikannya rendah. Begitu. Kok itu keunggulan Pak? Ya kan tidak dimiliki oleh yang lain. Padahal kalau kemudian ada yang khawatir akan ada konflik kepentingan, terutama kalau kemudian sebagai menteri menggunakan fasilitas negara yang seharusnya hanya untuk BUMN atau tugas kementerian, tetapi kemudian juga digunakan untuk kampanye. Ya jangan pilih saya. Anda bisa menjamin bahwa tidak akan ada fasilitas negara yang digunakan?
Ya sekarang aja saya nggak menggunakan fasilitas negara, belum ikut konvensi aja saya nggak menggunakan fasilitas negara. Saya nggak menggunakan mobil pribadi, saya nggak menggunakan saya nggak menggunakan simbol. Ketika ke daerah-daerah, Anda kan lagi sering ke daerah nih untuk tujuan memantau BUMN tertentu dan sebagainya. Itu berhenti di situ atau sesuai itu Anda ada aktivitas atau agenda konvensi yang lain? Misalnya kemarin saya ke Ambon, lihat perikanan Nusantara, kemudian lihat pelabuhan. Saya nggak punya aktivitas lain rasanya kemarin, terus diminta kuliah umum di kampus. Kemudian dari itu ke Sorong, kemarin ke Sorong Selatan karena mau bangun pabrik sagu. Kemudian meninjau pelabuhan perikanan karena. Jadi memang Anda atur sedemikian rupa sehingga hanya. Dan itu sejak dulu toh. Tidak ada aktivitas tambahan lainnya. Itu kan sejak dulu, paling senam. Memang itu sejak dulu juga, sejak di PLN. Saya tiap ke daerah senam, jalan bersama, seperti itu. Dan tidak merasa sekarang waktunya untuk kemudian ada hal-hal yang lain? Enggak. Biarkanlah apa adanya? Iya. Gitu. Saya bertanya di awal tadi sebagai bakal calon presiden akan mundur apa tidak, Anda mengatakan kalau kemudian diminta mundur lebih baik tidak ikut konvensi. Saya mau menegaskan lagi saja, ya, Pak. Kalau boleh memilih, saya memilih tidak ikut konvensi. Tapi kalau misalnya Bapak Presiden bilang kamu ikut konvensi tetapi harus mundur jadi menteri, ya saya akan mundur jadi menteri. Karena dalam beberapa kesempatan kan Presiden selalu meminta menteri-menterinya untuk fokus bekerja dan tidak kemudian mengurus yang lain. Saya akan fokus. Anda tidak melihat bahwa kemungkinan itu dibaca inkonsistensi seorang presiden ketika meminta menterinya kerja tapi di sisi lain menitahkan menterinya untuk ikut konvensi? Karena itu saya bilang kalau Presiden nanti memerintahkan atau minta saya mundur sebagai menteri, saya akan mundur. Bangga menggunakan produk anak bangsa, Gita Wirjawan. Betul. Ya. Kemudian juga ada kontak person Anda di sana.